Emosi pelaku yang tak terbendung menjadi penyebab hilangnya nyawa korban. Psikolog menilai pelaku diduga memiliki kepribadian impulsif, mudah melampiaskan amarah dengan menyerang dan menganiaya seseorang. Saudara, berikut ulasannya. Kemarahan yang tidak terkendali ini memang berpotensi untuk berubah menjadi satu bentuk perilaku agresi. Bisa agresi dalam bentuk mungkin mencekik, memukul, pelecehan, atau mungkin kekerasan yang lainnya gitu ya. Jadi biasanya ini terjadi karena seseorang itu sedang mengalami satu ketertekanan akibat yang hal-hal yang men-trigger itu tadi. Sang anak diduga hilang, pelaku berinisial JJA di Depok, Jawa Barat, menyerang tetangganya sendiri hingga meninggal. Ahli psikologi forensik Reni Kusuma Wardani menjelaskan, pelampiasan seseorang yang emosi disebabkan dari berbagai macam faktor. Kondisi tubuh yang tidak sehat bisa menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, adanya pemantik dari luar dapat memperparah emosi seseorang yang berujung pada tindak kekerasan. Kemarahan yang tidak terkendali ini memang berpotensi untuk berubah menjadi satu bentuk perilaku agresi. Bisa agresi dalam bentuk mungkin mencekik, memukul, pelecehan, atau mungkin kekerasan yang lainnya gitu ya. Jadi biasanya ini terjadi karena seseorang itu sedang mengalami satu ketertekanan akibat yang hal-hal yang men-trigger itu tadi gitu. Jadi bisa juga ada kondisi-kondisi dia sedang sakit gitu ya, sehingga menambah kesulitan di dalam proses dia mengendalikan emosinya. Dilihat dari kasus ini, ahli psikologi forensik menjelaskan, pelaku diduga memiliki kepribadian impulsif, melampiaskan amarah dengan menyerang dan menganiaya seseorang. Karena lingkungan itu pada saat dia besar, tumbuh, kemudian berkembang menjadi dewasa, dia berinteraksi dengan lingkungannya, itu kan banyak hal yang dia pelajari tentang bagaimana merespon kemarahan gitu ya. Jadi kalau misalnya dia memang dari kecil terbiasa melihat orang marah yang kemudian marah-marahnya banting-banting, dia akan belajar kan bahwa oh respon marah itu waktu dia masih kecil ya, oh respon orang tuh kalau marah boleh banting-banting. Nah, kalau itu konsisten dia temui di dalam lingkungannya, itu kan bisa membentuk kepribadiannya, Mbak. Sehingga responnya juga akan agresif. Jadi situasi yang tidak menguntungkan ini yang kemudian bisa dilakukan dengan berbagai cara untuk mengekspresikan rasa marah itu. Nah, beberapa cara dalam mengekspresikan rasa marah atau emosi marah itu ada yang responnya netral. Ada yang responnya ke dalam dirinya, ada yang responnya keluar dirinya. Jadi diantaranya ya, orang marah, betul-betul lagi marah, tapi responnya kemudian dia diam, dia menarik diri gitu, dia mengabaikan gitu ya, pokoknya udah deh, dia diam aja, dia pergi. Tapi ada juga yang butuh untuk melampiaskannya dengan berteriak, mengumpat gitu ya, memaki, mengatakan sesuatu yang kasar, menggertak, mengancam, sampai ke perilaku yang sifatnya fisik, memukul orang lain, melempar benda, merusak benda di sekitarnya, atau mungkin bahkan sampai mencekik meskipun tujuannya bukan untuk melakukan pembunuhan gitu ya Mbak ya. Jadi belum tentu nih, ini kita perlu melihat secara lebih detail karena memang respon marah itu bisa sangat berisiko, baik netral ke dalam dirinya atau keluar dirinya. Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan atau ekspresi pada saat tak bisa mengontrol emosi ternyata bermacam-macam. Hal ini didasarkan pada sifat dan kepribadian manusia yang unik. Pada dasarnya, setiap orang itu unik gitu, nggak sama satu orang dengan yang lainnya. Tetapi sesuatu yang kemudian menjadi stresor
dan dirasakan menekan, itu memang berpotensi untuk membuat orang itu sulit untuk mengendalikan emosinya, gitu Mbak. Jadi kalau dalam kasus itu saya nggak tahu ya, karena saya tidak melakukan pemeriksaan secara langsung gitu. Tapi orang lagi nggak enak badannya pasti akan lebih mudah untuk ke-trigger emosinya. Orang lagi tertekan juga akan lebih mudah untuk emosi itu menjadi semakin tidak terkendali dibandingkan pada waktu dia dalam situasi badan yang nyaman atau situasi stresor yang minim gitu. Senada dengan ahli psikologi forensik kriminolog Hanifah Hasna menjelaskan, saat emosi tidak terkendali, otak yang bekerja yakni otak belakang, di mana bagian otak ini berfungsi sebagai tindak responsif seseorang. Sebetulnya orang-orang yang tidak bisa mengendalikan emosi itu orang-orang yang sedang menggunakan otak belakangnya, yaitu otak reptil. Otak reptil itu isinya cuma menyerang dan lari, gitu ya. Nah, kenapa kita harus sebagai korban? Kan kita ini berpotensi menjadi korban dimanapun dan kapanpun. Bahkan kita juga berpotensi menjadi pelaku, karena ini adalah pilihan. Orang menjadi baik atau menjadi jahat itu jadi pilihan masing-masing orang. Jadi ketika kita menghadapi kondisi seperti itu, baiknya adalah kita menyelamatkan diri, karena menghadapi orang-orang yang sedang menggunakan otak reptil atau otak jahatnya itu nggak akan ada menangnya kita. Akhirnya yang terjadi adalah kita yang terbunuh atau kita yang membunuh. Dia yang jahat atau kita yang jahat. Karena kita nggak tahu masing-masing kekuatan dari orang-orang yang sedang tersulut emosi. Karena apa? Kekuatannya datang dengan secara tiba-tiba. Yang kita biasanya nggak punya kekuatan, tapi karena emosi bisa jadi kita punya kekuatan ekstra. Sehingga tidak menutup kemungkinan kita sendiri yang menjadi pelaku. Jika dilihat dari sisi kriminologisnya, Hanifah Hasna menyebutkan pada kasus ini pelaku melakukan penganiayaan yang berakibatkan menghilangkan nyawa seseorang. Ya, saya melihat ini bukan pembunuhan ya Mbak ya, tapi ini penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau kondisi yang membuat seseorang itu kehilangan nyawa. Jadi bukan pembunuhan. Kalau pembunuhan kan menghilangkan nyawa. Jadi ketika ditinggal nyawanya sudah nggak ada. Lalu kita harus tahu faktor-faktor lain. Apakah si korban ini mempunyai riwayat penyakit tertentu walaupun akhirnya kehilangan nyawanya. Tapi kalau dari prosesnya yang saya lihat adalah dia melakukan penganiayaan berat sehingga membuat kematian terhadap korban. Itu faktornya kan macam-macam ya. Bisa karena faktor gagalnya meredam emosi, ada faktor ekonomi, ada faktor lingkungan, ada faktor penyakit yang dia derita, penyakit-penyakit psikologis yang dia derita. Kita nggak tahu tuh dia penyebabnya di bagian yang mana. Tapi kalau dilihat dari kronologinya, sepertinya si pelaku melakukan penganiayaan ini hanya karena didasarkan dari emosi sesaat. Nah, emosi ini sebetulnya paling berbahaya karena ketika tidak bisa dikendalikan, yang jalan adalah kekuatannya, gitu ya. Karena untuk memberikan kepuasan batinnya terhadap kemarahannya tadi itu hanya melakukan, yang bisa dilakukan hanya menyerang. Nah, penyerangan ini bisa disebut dengan penyerangan spontan karena kita lihat dia tidak menggunakan alat kejahatan apapun. Beda dengan kejahatan dengan perencanaan karena biasanya menggunakan alat-alat kejahatan yang sudah disiapkan. Kriminolog juga menjelaskan dalam kasus seseorang yang melakukan penyerangan atau pembunuhan karena emosi sesaat, terdapat beberapa jenis korban. Jadi ada beberapa viktimisasi atau macam-macam korban. Ada yang pure korban yang ya dia nggak ngapa-ngapain dia jadi korban gitu ya. Ini biasanya terjadi pada orang-orang tertentu, biasanya perempuan, anak, disabilitas, atau orang-orang yang lemah. Atau korban yang memang punya konflik dengan pelaku. Atau korban yang menentang untuk menjadi korban. Seseorang yang menantang menjadi korban. Sudahlah dia tahu ada ancaman, dia semakin menantang dan memanas-manasi. Ini juga yang membuat si pelaku menjadi lebih temperamen lagi. Terkadang kejahatan bisa muncul spontan begitu saja. Pembunuhan pun bisa terjadi hanya karena tersulut emosi. Pada kasus tetangga bunuh tetangga, awalnya tak berniat membunuh, namun akhirnya menghilangkan nyawa teman. Kita harus tetap menahan emosi dan terus mengendalikan diri. Masni Rahmawati, Feriska Immanuel, Kompas TV, Depok, Jawa Barat.